Bab 291, budak tua itu tahu kesalahannya, biarkan Tuan Muda Mo yang menghadapinya. Setelah menamparkan Jiang Qing hingga mati, dia berkedip. Jiang Qing yang sudah mati bangkit lagi. Jiang Qingsheng menatap Kaisar Abadi Yihai dengan tatapan tanpa cinta. Kemudian, dia melihat Mo Wentian di samping Kaisar Abadi Yihai. Tiba-tiba, secercah harapan berkelebat di mata Jiang Qing. "Tuan Mo, tolong, tolong." Jiang Qing menjerit kesakitan, dan air mata lama mengalir, menyedihkan dan menyedihkan. Melihat pemandangan ini, Mo Wentian terdiam. "Ini terlalu menyedihkan. Tuan Mo, aku mohon padamu untuk berbelas kasih. Demi Nona muda, aku akan mengampuni nyawa budak tua itu. Aku mohon padamu." Bai Yue dan Mei Niang tidak terus menghukum Jiang Qing. Lihat bagaimana Mo Wentian menanganinya. Lagi pula, fondasi Mo Wentian telah dihancurkan oleh Jiang Qing sebelumnya, dan dia menjadi sia-sia. Jika bukan karena Chen Chang'an, aku khawatir dia akan menjadi sia-sia sepanjang hidupnya. Tidak, Mo Wentian tidak sia-sia sepanjang hidupnya. Karena saat ini Jiang Qing berada di alam bawah. Sangat mungkin dia akan membunuh Mo Wentian, lalu menelan cincin abadi Da Feng sendirian. Jika demikian, Mo Wentian akan terlalu menyedihkan. Jalan Bulan Putih. Adik laki-laki, menurutmu apa yang harus dilakukan dengannya? Di samping, Mei Niang berkata lagi. Jiang Qing ini telah menghapus level kultivasimu sebelumnya, dan kali ini alam bawah ingin membunuhmu dan menelan cincin abadi Da Feng sendirian, jadi jangan biarkan dia pergi. Tuan Mo, budak tua ini benar-benar tidak punya ide ini, maafkan aku. Kaisar Abadi Yihai mencibir. Jiang Qing, kamu masih berdebat. Karena kamu tidak punya ide ini, maka buatlah sumpah saja. Katakan bahwa kamu tidak pernah bermaksud melakukan apapun pada Mo Wentian dari awal hingga akhir. Jika kamu punya rencana ini, maka kamu akan dihancurkan oleh langit dan bumi, dan kamu akan jatuh ke tanah penebusan abadi, dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi dalam kehidupan ini. Tanyakan saja apakah kamu berani membuat sumpah besar ini. Menghadapi kata-kata agresif Kaisar Abadi Yihai, wajah Jiang Qing sangat pucat, dan dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak berani, karena dia benar-benar berencana untuk datang ke alam bawah untuk membunuh Mo Wentian, dan bahkan berencana untuk memonopoli cincin abadi Da Feng dan menduduki negeri dongeng. Begitu sumpah dao besar dibuat, dia benar-benar hancur. Kematian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Melihat Jiang Qing tidak berbicara, wajah beberapa orang sangat dingin. Tentu saja, Kaisar Abadi Yihai terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Jiang Qing, dan menatap Mo Wentian di sampingnya. Adik kecil, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Mo Wentian menatap Jiang Qing. Apa hubunganmu dengan saudari Ruhua? Budak tua itu adalah pemujaan keluarga Jiang dan bertanggung jawab atas keselamatan Nona muda. Nona muda itu adalah mutiara keluarga Jiang dan memiliki status yang tinggi. Hati Jiang Qing ketakutan. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Mo Wentian dengannya. Keluarga Jiang sangat kuat. Mo Wentian bertanya lagi. Jiang Qing mengangguk. Wilayah abadi surgawi adalah salah satu wilayah abadi teratas di antara ribuan wilayah abadi, di antaranya keluarga Jiang dihormati. Dapat juga dikatakan bahwa keluarga Jiang menguasai alam surgawi dan mendominasi hidup dan mati ribuan orang abadi. Mengapa kamu ingin menghapus kultivasiku, dan sekarang kamu ingin membunuhku? Kata-kata Mo Wentian membuat Jiang Qing mendesah dengan ekspresi yang rumit. Tuan Muda Mo, Anda adalah seorang biksu di alam bawah, dengan status yang rendah hati, dan Nona muda itu berbeda.
Dia adalah mutiara keluarga Jiang, dan statusnya tinggi. Ada perbedaan antara para dewa. Mo Wentian tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tinjunya, ekspresinya dingin dan tidak rela. Seorang dewa yang baik berbeda. Tuan Mo, masalah ini tidak ada hubungannya dengan budak tua itu. Sebenarnya, keluarga Jiang memerintahkan budak tua itu untuk membunuhmu. Nona muda itu memberimu cincin abadi Dafeng yang sangat berharga. Keluarga Jiang tidak mengizinkan nona muda itu memperlakukan seorang kultivator alam bawah. Itu sangat mengharukan. Tuan Mo, demi nona muda, tolong ampuni nyawa budak tua itu, ampuni nyawa budak tua itu. Saat Jiang Qing berbicara, dia terus bersujud dan memohon belas kasihan. Adapun Mo Wentian, dia mengepalkan tinjunya di awal, tetapi perlahan-lahan mengendurkannya. Ekspresinya yang dingin dan tidak rela kembali menjadi damai lagi, dan matanya menjadi tegas. Aku berjanji pada saudari Ruhua bahwa aku pasti akan pergi ke alam abadi surgawi untuk menemuinya. Bagaimana jika keluarga Jiang ingin membunuhku? Ini tetap tidak dapat menghentikan tekadku untuk menemui saudari Ruhua. Kemudian, Mo Wentian menatap Jiang Qing dan berkata, awalnya aku ingin membunuhmu, tetapi aku masih memiliki sesuatu untuk kau wariskan kepada keluarga Jiang dan saudari Ruhua, jadi aku tidak akan membunuhmu. Mendengar kata-kata Mo Wentian, Jiang Qing akhirnya melihat harapan akan kehidupan baru. Dia sangat gembira dan bersujud lagi dengan rasa terima kasih. Budak tua itu berterima kasih kepada Tuan Muda Mo. Terima kasih, Tuan Muda Mo, karena begitu berbelas kasihan dan menyelamatkan nyawa budak tua itu. Kaisar Abadi Yihai mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak ingin Mo Wentian melepaskan Jiang Qing. Orang ini adalah orang suci abadi tingkat pertama. Sekali melepaskannya, itu sama saja dengan membiarkan harimau itu kembali ke gunung, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan Jiang Qing? Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, para senior telah menjelaskan bahwa semuanya ditangani oleh Mo Wentian sendiri. Karena Mo Wentian ingin melepaskannya, maka biarkan saja dia pergi. Menghadapi Jiang Qing yang bersujud memohon belas kasihan, dia melihat Mo Wentian mencibir. Meskipun pada akhirnya aku akan melepaskanmu, tetapi kamu telah menghancurkan fondasiku sebelumnya, dan sekarang kamu ingin membunuhku lagi, dan mengambil cincin abadi Dafeng yang diberikan saudari Ruhua kepadaku. Aku masih harus memintamu untuk menyelesaikan akun. Jiang Qing sangat ketakutan dan panik di dalam hatinya. Melihat Mo Wentian, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, dan kemudian berbicara dengan suara gemetar. Budak tua itu tahu apa yang salah, biarkan Tuan Muda Mo yang menanganinya. Bab 292 Kebencian yang mengerikan, berlutut dan pergi. Aku mati 100 kali, dan rekeningku bersamamu akan dihapuskan. Mo Wentian berkata padanya. Wajah Jiang Qing menjadi pucat. Bahkan sampai mati 100 kali. Ya ampun, sekarang dia tidak ingin mati lagi. Penyiksaan seperti ini sungguh membuatnya tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Tapi dia tahu dia tidak punya daya tawar sama sekali. Pada akhirnya, jika saya mati 100 kali, saya akan bisa tetap hidup. Dia mengertakkan gigi. Terima kasih, Tuan Muda Mo, karena telah berbelas kasih menyelamatkan nyawa budak tua itu. Jiang Qing bersujud lagi, dan di permukaan dia bahkan lebih berterima kasih kepada Mo Wentian. Selanjutnya, jalan kematian dari 100 penyiksaan menyakitkan Jiang Qing dimulai. 100 kematian terlalu lambat baginya. Menyiksanya lagi dan lagi, namun pada akhirnya dia bertahan. Akhirnya, 100 kematiannya telah berakhir. Seluruh orang itu roboh ke tanah seperti genangan lumpur, terengah-engah.
Saat ini, Chen Chang'an berjalan dengan ekor kecil di pelukannya. Di belakangnya ada Zubaji yang sedang memegang penggaruk bergigi 9. Mata Zubaji tidak menyipit, dia galak dan bertenaga, dan penampilannya jelek, tapi membuat orang merasa dirinya luar biasa. Menguasai, senior. Chen Chang'an mengangguk, lalu menatap Mo Wentian, dia bertanya. Sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Mo Wentian menjawab dengan hormat. Ya Tuan. Apakah karena wajah kekasih masa kecilmu, Jiang Ruhua, membiarkannya pergi? Mo Wentian menggelengkan kepalanya. Bukan master seperti itu. Mo Wentian menatap Jiang Qing dengan dingin, dan kemudian menanggapi Chen Chang'an dengan tegas. Jiang Qing sangat kuat, dan dia berada di posisi tinggi di alam abadi, dan hari ini dia bisa sangat malu, semua karena tembakan tuannya. Saya berharap suatu hari nanti, saya bisa menginjakkan kaki di alam surgawi dan mengalahkannya dengan kekuatan saya sendiri, dan membunuhnya. Meskipun ada bantuan dari sang guru, tidak mungkin seorang murid dapat bergantung pada sang guru selama sisa hidupnya. Sangat bagus, ambisius, layak menjadi murid di kursi ini. Mendengar kata-kata Mo Wentian, Chen Chang'an mengangguk setuju. Kemudian, Chen Chang'an juga menatap Jiang Qing, matanya acuh tak acuh. Keberuntunganmu sangat bagus. Karena Mo Wentian bermaksud membiarkanmu mati untuk saat ini, serahkan hidup ini di tanganmu sendiri untuk saat ini. Keluar, Jiang Qing menangis dan sangat berterima kasih. Dia terus bersujud dengan kekuatan besar, kepalanya pecah, dan darah mengalir. Terima kasih, Tuan, karena telah membiarkan budak tua itu mati, dan Tuan Mo, karena telah menunjukkan belas kasihan. Kemudian dia berbalik dan melarikan diri. Sebenarnya, di dalam hati Jiang Qing, tidak ada yang menyadarinya. Hatinya penuh dengan kebencian, niat membunuh. Kebencian dan niat membunuh yang mengerikan, dia tidak akan pernah semudah mengakui kesalahannya di permukaan. Hari ini, lelaki tua itu berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Ketika lelaki tua itu kembali ke alam surgawi, dia pasti akan menyebarkan semua hal tentang benua Kyushu. Apakah itu cara menghidupkan kembali orang mati yang telah dikuasai Chen Chang'an? Itu masih merupakan tanah abadi teratas yang sangat luas di benua Kyushu ini. Setelah berita itu pasti akan menarik banyak pembangkit tenaga listrik teratas di domain abadi untuk bersaing. Bahkan keluarga Jiang akan melakukannya. Dia ingin melihat apa yang harus dilakukan Chen Chang'an ketika dia melihatnya. Pada saat itu, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Hati Jiang Qing melonjak, dan dia hampir tidak bisa menahan kebencian di dalam hatinya. Tapi sekarang, dia tidak bisa menunjukkan jejak sama sekali. Jika tidak Chen Chang'an akan menyadarinya, dan dia pasti akan mati. Aku hanya bisa mengubur kebencian yang mengerikan ini di bagian terdalam hatiku. Namun pada saat ini, telepon tiba-tiba menghentikannya. Tunggu sebentar, hati Jiang Qing bergetar, dan dia tidak bisa menahan rasa takut. Mungkinkah dia menyadari dendamnya? Besar, dewasa, apakah kursi ini membiarkanmu pergi seperti ini? Chen Chang'an membuka dan menutup matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Berlututlah, berlututlah sejauh mungkin dari 100.000 gunung. Dengan mengatakan itu, kekuatan yang menakutkan dan mendominasi itu tiba-tiba menekan tubuh Jiang Qing, langsung mematahkan kakinya dan berlutut dengan berat di tanah. Keluar, tua, budak tua berterima kasih kepada orang dewasa atas hidupmu. Wajah Jiang Qingsha menjadi pucat, menahan amarah di hatinya, dia harus menanggungnya, menanggungnya, menanggungnya. Selama kamu bisa pergi hidup-hidup, tidak peduli seberapa terhinanya kamu, itu sepadan. Dengan cara ini, Jiang Qing berlutut di tanah, berlutut ke depan,
dan meninggalkan Gunung Feixian sepanjang jalan. Mata Chen Chang'an dalam, Gujing tidak bergelombang, dan dia melihat Jiang Qing berlutut dengan acuh tak acuh. Di samping, Kaisar Abadi Yihai khawatir tentang Zhongzong. Senior, aku khawatir orang tua ini tidak akan menyerah seperti ini. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Jadi apa, mungkinkah kursi ini takut? Selain itu, hidupnya disediakan untuk dikumpulkan oleh Mo Wentian. Pas 7 hari, 5 bab sehari, totalnya 35 bab. Itu memalukan. Para pembaca yang budiman, aku turut prihatin. Keenam, aku tak dapat melakukannya lagi, dan aku tak dapat melakukannya lagi. Hanya 34 bab yang diperbarui, saya salah dan saya menyesalinya. Hehehe, tidak mungkin, karena istriku datang kepadaku, aku harus menjemput istriku. Dalam 3-4 hari ke depan, saya harus bermain dengan istri saya. Saya tidak punya waktu untuk menulis, jadi pembaruannya akan lebih sedikit. Maaf, tapi saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Setelah dia pergi, saya akan update lagi, sebagai satu bab untuk melunasi hutang ini, masih 7 hari, dan masih akan ada 5 update sehari, petik terbalik. Pada update selanjutnya, janji tersebut harus dipenuhi. 35 bab, 1 bab tidak banyak, dan 1 bab tidak banyak gelombang. Bab 293, Jiang Yuchan ada di sini, sistem mencuri uang. 100.000 gunung, luas dan luas. Jiang Qing itu, dengan kebencian yang mengerikan di dalam hatinya, berlutut dengan kaki patah dan pergi, sepenuhnya membentuk jalan berdarah. Untuk mengetahui 100.000 gunung hari ini, biksu yang tak terhitung jumlahnya telah datang. Jiang Qing berlutut dan pergi, yang diperhatikan oleh banyak biksu. Ini juga menumbuhkan kebencian di hati Jiang Qing, serta niat membunuh. Dia adalah orang suci abadi tingkat pertama. Sekarang dia berjalan berlutut di depan kerumunan semut. Kehilangan muka, sangat memalukan. Tunggu orang tua itu. Orang tua itu pasti akan kembali. Akhirnya, di bawah berbagai emosi negatif seperti penghinaan, kebencian, pembunuhan, keengganan, dia berlutut sepanjang jalan, dan dia sudah berlutut di tepi Gunung Siwanda, yang jauh dari Gunung Feixian. Cahaya dingin melintas di matanya, dia menggertakkan giginya, dan berpikir sendiri. Aku tidak menyangka tanah abadi teratas ini akan mencakup area yang begitu luas, segerombolan semut sialan, menunggu lelaki tua ini. Ini semua milik lelaki tuaku. Penghinaan ini, saat lelaki tua itu kembali, dia akan membunuh kalian semua, tidak menyisakan satu pun dari kalian. Saat ini, pelangi peri datang. Itu adalah Jiang Yuchan yang datang dari alam bawah alam abadi Xuanwu. Jiang Yuchan gugup, meskipun dia sudah memutuskan untuk menemui Chen Chang'an. Tapi masih takut dan pengecut. Bagaimanapun, yang harus dia hadapi adalah Dewa Buddha yang dulu perkasa. Namun, saat Jiang Yuchan memasuki Gunung 100.000, dia terkejut. Sungguh energi abadi yang kaya dan agung, tetapi tempat ini belum mencapai tempat orang dewasa menyendiri. Mengapa ini juga tanah abadi? Jiang Yuchan bingung dan tidak mengerti. Tapi sekarang, hanya ragu. Dia merasakan aura yang luar biasa terpancar dari depan. Aura yang mengerikan itu membuat pikirannya bergetar dan dia terkejut. Itu adalah nafas orang suci Dao abadi. Mungkinkah Tuan memancarkannya? Jantungnya tak kuasa menahan rasa gugup, berdebar, bahkan lebih gugup lagi. Dalam ketegangan, Jiang Yuchan melihat Jiang Qing yang sedang berlutut di tanah. Ketika melihat Jiang Qing, Jiang Yuchan terkejut. Bukan Tuan itu, tapi ini adalah orang suci abadi yang benar-benar berlutut dan berjalan di gunung ini.
Jiang Yuchan bertemu dengan Jiang Qing. Jiang Qing tentu saja juga memperhatikan Jiang Yuchan. Dia menahan rasa membunuh dan kebencian di dalam hatinya. Dengan ekspresi rendah hati di wajahnya, dia tetap menundukkan kepalanya dan terus berlutut. Meskipun sekarang jauh dari Gunung Feixian, namun selama dia belum pergi ke benua Kyushu, maka dia tidak akan pernah berani bersikap sombong. Siapa yang tahu bahwa Jiang Yuchan di depannya mungkin adalah murid Chen Chang'an. Bagaimanapun, dunia ini terlalu kecil. Nasibku terlalu buruk, lebih baik berhati-hati untuk mengarungi kapal selama 10.000 tahun. Dalam sekejap mata, Jiang Yuchan menyaksikan dengan mata terkejut. Kemudian Jiang Qing akhirnya berlutut dan meninggalkan pegunungan 100.000, meninggalkan jajaran tanah abadi. Dia tidak berani ragu lagi, membuka gerbang peri, dan dengan cepat melarikan diri. Jiang Yuchan tercengang, matanya yang indah bersinar, dan dia bergumam. Itu pasti tindakan Tuan. Orang bijak dari Dao Abadi ini pasti telah memprovokasi Tuan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berlutut keluar dari gunung ini dan melarikan diri dengan putus asa? Melihatnya seperti ini, itu sama seperti ketika dia meninggalkan Gunung Feixian untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Chen Chang'an adalah guru iblis Buddha yang mendominasi dunia di zaman kegelapan. Saya khawatir di benua Kyushu, dialah satu-satunya yang dapat menakuti orang suci Dao Abadi seperti ini. Hal ini juga membuat Jiang Yuchan semakin takut, melihat ke kedalaman 100.000 gunung. Tidak berani untuk melangkah maju. Sungguh, apakah kamu benar-benar ingin melihat orang dewasa itu? Menghela napas. Dia membawa harapan keluarga Jiang. Tidak ada jalan keluar. Kemudian, Jiang Yuchan menundukkan kepalanya lagi, melihat cincin penyimpanan di antara jari-jarinya, secara bertahap menyembunyikan rasa takutnya di dalam hatinya, dan matanya menjadi tegas. Aku tidak peduli, karena Huang Fuxianjia bisa melakukannya, aku juga bisa. Kemudian, Jiang Yuchan mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju. Gunung Feixian. Chen Chang'an sedang menonton Zhu Baji melakukan 36 perubahan. Untuk sementara, dia berubah menjadi kecantikan yang cantik seperti bunga dan batu giok. Untuk sementara dia menjadi Sudaji yang menawan, dan untuk sementara dia menjadi pot tampan yang bijaksana dan luar biasa, dan untuk sementara dia menjadi buah persik, bunga dan pohon, burung dan hewan. Di samping, Little Tail menyaksikan pertunjukan Zhu Baji, matanya bersinar seperti dua kristal hitam, bersinar dengan cahaya, wajah kecilnya bersemangat dan bertepuk tangan. Pertunjukan ini sangat indah. Demikian pula, Mei Niang, Kaisar Abadi Yi Hai, Bai Yue, dan Mo Wentian juga menonton teknik transformasi Zhu Baji. Mereka kagum. Ada begitu banyak keajaiban di dunia ini. Ini benar-benar dunia yang besar, penuh dengan keajaiban. Terutama setelah berubah, napas menyatu, dan orang-orang tidak akan memperhatikan napas sama sekali. Setelah berubah menjadi batu, itu benar-benar batu biasa. Itu menjadi apa adanya. Kalian pasti tahu bahwa Zhu Baji hanyalah basis kultivasi dari lapisan pertama persenjataan abadi, dan perubahan yang ditimbulkannya. Kuat seperti seorang gadis, seorang kaisar abadi laut. Kultivasi mereka jauh lebih baik daripada Zhu Baji, jika mereka belum mengetahui kekuatan magis Zhu Baji. Maka, mereka benar-benar tidak percaya bahwa bunga dan tanaman biasa, burung dan hewan, diubah oleh Zhu Baji. Pada akhirnya, Zhu Baji berubah menjadi aslinya, dan membungkuk dengan perut besar. Rekan-rekan Taois, babi tua itu menunjukkan keburukannya. Chen Chang'an tersenyum ringan. 36 transformasi Tiangang bukanlah masalah sepele. Itu membuka mata. Saya ingin tahu tentang 72 transformasi Sun Wukong. Kemudian,
Chen Chang'an bertanya kepada sistem itu lagi. Bisakah Zubaji mengajarinya keajaiban kekuatan supernatural kepada biksu lain? Segera, sistem itu menjawab. Sistem itu meminta, kekuatan magis yang dipraktikkan oleh tokoh-tokoh mitos dapat diekstraksi dengan mengonsumsi batu abadi, dan kemudian tuan rumah dapat mengajarkannya kepada biksu lain. Selesai. Saya melihat ada banyak perubahan pada atribut karakter Zubaji. Karakter mistis, Zubaji, dipanggil. Kualitas, epik. Basis kultivasi saat ini, persenjataan abadi lapisan pertama, dapat mengonsumsi batu abadi untuk meningkatkan basis kultivasi. Senjata, penggaruk bergigi 9, terikat. Kekuatan supranatural, 36 transformasi Tiangang, konsumsi 10.000 batu abadi kelas atas untuk mengekstraksi. Rumput, 10.000 batu abadi kualitas atas. Apakah kamu mencuri uang dalam sistem? Ketika Chen Chang'an melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bab 294, giliran ketiga untuk memecahkan ramuan, sedikit perhatian keluarga Jiang. Sistem meminta, tuan rumah tidak boleh membuka mata dan berbicara omong kosong. Sistem yang dihasilkan harus merupakan produk berkualitas tinggi, pria dan wanita, tua dan muda, dan orang tua tidak tertipu. Sistem merespons. 10.000 batu abadi berkualitas tinggi, saya akan menggunakannya untuk memperluas bidang yang tak terkalahkan, bukankah harum? Chen Chang'an menyerah pada ide itu di dalam hatinya. Awalnya, ia berencana untuk membiarkan Zubaji mengajarkan kekuatan magis ini, 36 perubahan Tiangang, kepada Xiao Wei, Baur, dan Bai Yue. Bagaimanapun, perolehan kekuatan magis ini juga dapat menyelamatkan nyawa dengan lebih baik, dan kekuatannya juga bisa lebih kuat. Dengan kata lain, Wu Ming membawa Bao'er ke Sumi Xianyu untuk menemukan warisan peri pedang, dan ia tidak tahu hasilnya. Ia merindukan bayi. Saat ini, sistem mengirimkan perintah. Perintah sistem, tuan rumah membunuh seorang jenderal abadi, memperoleh 2,5 juta poin nilai domain, dan menjatuhkan peti harta karun ikan asin X1. Chen Chang'an. Peti harta karun ikan asin yang tiba-tiba didapatkannya membuatnya merasa seperti kue dari langit. Sedikit terkejut, ini terlalu keren. Peti harta karun ikan asin ini dapat membuka hal-hal baik. Orang baik mana yang mengirimkannya? Segera, Chen Chang'an menemukan Jiang Yuchan. Hei, itu dia. Dia menemukan Jiang Yuchan. Tentu saja tidak ada pengecualian. Sebagai paket hadiah pengalaman kematian yang diberikan Chen Chang'an kepada setiap biksu yang memasuki alam tak terkalahkan, Jiang Qing tidak memberikannya kepadanya sebelumnya. Lagi pula, dia tahu Jiang Qing akan datang, jadi dia tidak menikmatinya sebelumnya. Jiang Yuchan tentu saja tidak terkejut. Dia langsung mati di alam tak terkalahkan. Kemudian langsung bangkit kembali. Diam-diam, selama Chen Chang'an memikirkannya, kultivator yang mendapatkan paket hadiah pengalaman hidup dan mati bahkan tidak akan mengetahuinya. Ini adalah kengerian versi 5.0, Master of Life and Death. Orang baik, ayolah, mengapa membawa hadiah? Sungguh memalukan. Chen Chang'an merasa sedikit malu. Dengan senyum tipis, dia membuka peti harta karun ikan asin. Perintah sistem, tuan rumah membuka peti harta karun ikan asin dan memperoleh Triturn Breaking Elixir X10. Ramuan 3 putaran yang rusak, dan adalah 3 putaran, dan pembudidaya pemurnian virtual menyediakan obat khusus. Hanya satu, memurnikan dan memurnikan 3 putaran, dapat menjadi 100% abadi. Bagus. Chen Chang'an sedikit menyipit. Dia memperoleh 10 Tri-Rank Breaking Immortal Pills, yang berarti dia dapat mengolah 10 biksu dari benua Kyushu untuk menjadi abadi. Jika hal ini menyebar keluar dari benua Kyushu,
maka para biksu di seluruh benua Kyushu, terutama mereka yang berkultivasi di alam pemurnian Void, tidak akan marah. Dengan 10 ramuan pemecah 3 tingkat ini, Chen Chang'an sudah memiliki beberapa rencana di dalam hatinya. Kemudian, dengan sebuah pikiran, Jiang Yuchan, yang sedang dalam perjalanan menuju Gunung Feixian, tiba-tiba menghilang. Sebelum Jiang Yuchan sempat bereaksi, sekuntum bunga muncul di depan Gunung Feixian. Di depannya ada Chen Chang'an dengan senyum di wajahnya. Di samping mereka ada Xiao Tai, Bai Yue, Mo Wentian, Mei Niang, Yi Haixian Huang, dan Zhu Baji. Semuanya ada di sana. Melihat begitu banyak orang tiba-tiba, wajah Jiang Yuchan menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur 2 langkah. Ketika Mei Niang melihat Jiang Yuchan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Dia sebelumnya pernah bertemu Jiang Yuchan di Xuanwu Xianyu. Saya tidak menyangka Jiang Yuchan ini benar-benar datang ke tempat senior. Nona Jiang, lama tidak bertemu. Chen Chang'an menyambutnya, terutama ketika Jiang Yuchan memberinya 2,5 juta nilai domain ditambah 10 eliksir pemecah 3 tingkat, dia sangat senang. Jiang Yuchan gugup dan membungkuk. Keluarga Jiang Yuchan, bertemu dengan para senior. Meskipun kali ini, dia tidak mencium aroma kacau dari tubuh Chen Chang'an, dia seharusnya menutupinya. Tetapi bagaimanapun juga, dia tahu identitas Chen Chang'an, Sang Buddha. Meskipun saya telah berusaha keras untuk menenangkan diri, tetapi dia tidak bisa menahan rasa takut, dan bahkan suaranya bergetar. Mei Niang tampak aneh. Melihat penampilan Jiang Yuchan, sepertinya dia sangat takut pada senior. Chen Chang'an juga tidak peduli. Bagaimanapun, dia pernah berhubungan dengan Jiang Yuchan sebelumnya. Dia tahu bahwa Jiang Yuchan sedikit salah. Melihat wajah cantik Jiang Yuchan lagi, Chen Chang'an tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagaimana mungkin wanita secantik itu bisa sakit? Menyedihkan. Kalau saja saya bisa membantu menyembuhkan diri saya sendiri. Nona Jiang, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke Gunung Siwanda untuk mencari kursi ini kali ini. Chen Chang'an tidak bicara omong kosong, langsung ke intinya, dan bertanya langsung. Jiang Yuchan dengan cepat melepaskan 5 cincin penyimpanan. Meskipun dia takut, dia masih mengumpulkan keberaniannya. Berikan 5 cincin penyimpanan ini. Senior, di antara 5 cincin penyimpanan ini, ada hadiah kecil dari keluarga Jiang. Saya harap senior bisa menerimanya. Hati-hati, Chen Chang'an bingung. Terima kasih atas buah abadi Zuyan terakhir kali, jadi keluarga Jiang secara khusus memberikan 50,000 batu abadi berkualitas tinggi, dan meminta senior untuk menerimanya. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Chang'an terkejut, matanya tidak bisa menahan diri untuk menyipit, dan hatinya terkejut. Teta-teta, Nona Jiang, 50.000 batu abadi berkualitas tinggi, Anda jelas tidak salah. Apakah ini masih berhati-hati? Bukankah Anda wanita kaya yang saya pikirkan di kursi ini? Bab 295, kerja sama keluarga Jiang hanyalah masalah kecil. 50.000 batu abadi berkualitas tinggi ini bagaikan kecantikan telanjang itu. Di hadapan Chen Chang'an, bagaimana mungkin dia menolak? Jika ada batu abadi, itu adalah bajingan. Nona Jiang, keluarga Jiang Anda punya hati. Bukan hanya Zuyan Xiangwo. Jika keluarga Jiang Anda masih membutuhkannya, masih ada lebih banyak di kursi ini. Tentu saja, pohon Zuyan abadi yang ditanam di awal masih tumbuh di Gunung Feixian, dan penuh dengan buah Zuyan abadi. Ling Baur dan Little Tail sudah lama bosan memakannya. Pikirkan satu langkah. Buah abadi Zuyan yang tumbuh di pohon abadi Zuyan muncul di hadapan Jiang Yuchan.
kemudian jatuh dan menumpuk di tanah. Belum lagi, jumlahnya ada ratusan. Jiang Yuchan tinggal sebentar. Apa yang dia katakan tentang rasa terima kasihnya kepada Chen Chang'an atas buah abadi Zuyan hanyalah ucapan sopan. Tanpa diduga, Chen Chang'an benar-benar mendengarkan. Dan dia juga memberinya seikat buah abadi Zuyan. Di samping itu, Mei Niang telah memberitahu Bai Yue tentang Jiang Yuchan. Bai Yue tersenyum tipis. Karena keluarga Jiang ingin bersaing dengan keluarga Huang Fuxian, maka persaingan itu, asalkan menguntungkan tuan. Terutama sekarang, Bai Yue tahu bahwa tampaknya ada kebutuhan besar untuk batu abadi di sana. Meskipun saya tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Tetapi batu abadi yang dapat disediakan oleh Huang Fuxian Jia juga terbatas. Dan keluarga Jiang juga merupakan keluarga besar tambang peri, dan latar belakang mereka dalam batu abadi bahkan lebih solid. Oleh karena itu, jika keluarga Jiang dapat menyediakan batu abadi bagi tuan, Bai Yue juga akan sangat senang. Nona Jiang, jangan terlalu sopan. Anda dapat menerima buah abadi ini. Anda dapat mengambil satu sebelum makan dan setelah makan untuk menjaga kecantikan Anda selamanya. Jika Nona Jiang tidak senang, sedikit saja lebih berhati-hati. 50.000 atau 100.000 batu abadi berkualitas tinggi bukanlah hal yang mustahil. Chen Chang'an tertawa. Kemudian Jiang Yuchan mendengarkan kata-kata Chen Chang'an dan terdiam. Meskipun keluarga Jiang adalah pemilik besar tambang peri, mereka memiliki warisan yang kaya. Namun, mereka juga telah membesarkan banyak orang abadi. Mampu menghasilkan 50.000 batu abadi berkualitas tinggi sudah cukup untuk mewakili ketulusan keluarga Jiang. 50.000 lagi, atau bahkan 100.000. Meskipun keluarga Jiang masih dapat menanggungnya, tidak ada cara untuk mengembangkan hal-hal lain di masa mendatang. Demikian pula, di seluruh keluarga Jiang, ada banyak tempat di mana batu abadi perlu digunakan. Keluarga Jiang juga memutuskan untuk mengirim 50.000 batu abadi kelas atas setelah mempertimbangkan dengan cermat. Senior, maafkan saya datang ke sini terburu-buru, dan saya tidak cukup mempersiapkannya. Saya hanya membawa 50.000 batu abadi kualitas terbaik. Jika senior berpikir itu tidak cukup, saya akan membiarkan keluarga mempersiapkan pemikiran lain ketika saya kembali ke keluarga Jiang. Chen Chang'an sangat terkejut. Jiang Yuchan ini adalah wanita yang sangat kaya. Dia tahu bahwa berharganya batu abadi kelas atas bukanlah sesuatu yang bisa ditambang dari tambang abadi sesuka hati. Keluarga Jiang ini, yang dengan santai mengeluarkan puluhan ribu batu abadi kelas atas, benar-benar kaya dan berkuasa. Tentu saja, Chen Chang'an benar-benar tidak berani mengangguk setuju. Lagi pula, sekarang dia telah memperoleh 50.000 batu abadi kelas atas, nilai alam yang ditukarkan tidak terbayangkan. Dia masih sangat puas dan puas. Mari kita bicara, 50.000 batu abadi kualitas terbaik bukanlah jumlah yang kecil. Saya tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari kunjungan khusus Nona Jiang kali ini. Setelah memperoleh 50.000 batu abadi, suasana hati Chen Chang'an sedang baik. Dia bertanya langsung pada intinya, lagi pula dia tidak suka berada di tikungan atau semacamnya. Berbicara tentang sesuatu, Jiang Yuchan melirik Mei Niang dan Bai Yue. Lalu dengan hormat, senior, di suan usianya saya mendengar bahwa senior mencapai kerja sama dengan Huang Fuxian Jia, dan menembakkan sejumlah peralatan Tao berkualitas tinggi. Chen Chang'an mengangguk. Itu benar. Jadi, keluarga Jiangmu juga ada di sini untuk mendapatkan artefak Tao terbaik. Yah, itu senior yang luar biasa. Keluarga Jiang juga berharap dapat mencapai kerja sama dengan senior, meskipun saya tidak tahu seberapa besar senior membutuhkan batu abadi.
Tetapi keluarga Jiang pasti akan berusaha memuaskan para senior, dan saya berharap para senior dapat mempertimbangkan keluarga Jiang. Jiang Yuchan menanggapi dengan hormat, ragu-ragu, dan bahkan lebih gugup. Lagi pula, dia tidak tahu apakah Chen Chang'an akan setuju. Apalagi setelah melihat Bai Yue dan Mei Niang, mereka tetap berada di sisi Chen Chang'an dan sepertinya memiliki hubungan yang sangat baik. Di pihak keluarga Jiang, ini tidak ada hubungannya dengan Chen Chang'an. Kecuali batu abadi, keluarga Jiang berada dalam situasi kekalahan yang tak terhindarkan. Satu-satunya hal yang membuat Jiang Yuchan merasa sedikit beruntung adalah itu. Chen Chang'an menerima 50.000 batu abadi berkualitas tinggi dari keluarga Jiangnya. Jika begitu, lalu setidaknya ada hikmahnya. Bahkan Chen Chang'an tidak setuju. Tetapi 50.000 batu abadi berkualitas tinggi telah dikirim, dan mereka juga menjalin hubungan baik dengan Chen Chang'an. Di masa depan, tunggu sampai dia kembali dan kembali ke alam 1000 abadi. Mungkin Chen Chang'an akan melepaskan keluarga Jiang demi 50.000 batu abadi berkualitas tinggi ini. Jiang Yuchan gugup, tapi melihat Chen Chang'an sedikit tersenyum, berkata, "Nona Jiang, keluarga Jiang Anda penuh dengan ketulusan, tapi itu hanya alat sajak belaka. Jika keluarga Jiang ingin menjalin kerjasama dengan kursi ini tentu saja bersedia." Begitu kata-kata Chen Chang'an keluar, Jiang Yuchan sangat gembira, dan merasa lebih lega. "Terima kasih senior." Kemudian, Jiang Yuchan melihat ke arah Bai Yue dan Mei Niang lagi, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan sedikit malu. "Senior, keluarga Jiang memiliki permintaan yang besar untuk peralatan Daoyun berkualitas tinggi. Tetapi senior telah mencapai kerja sama dengan Huang Fu Xianjia. Yah, itu hanya masalah kecil. Saya punya banyak Daoyun berkualitas tinggi peralatan di tanganku. Selama kamu memiliki cukup batu abadi, ada banyak peralatan Daoyun berkualitas tinggi, jadi tidak perlu khawatir tentang kerjasama antara kursi ini dan Huang Fu Xianjia." Mohon maaf rekan pembaca. Hari ini akan ada update, dan lusa update akan diberi kompensasi. Saya minta maaf.